Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, Shalom, Shalom, Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita mau satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah yang Kau berikan bagi kami. Bahkan saat ini Tuhan, ketika kami boleh datang beribadah kepadamu, kami tahu ini pun hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau sujud menyembah Engkau. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu sebagai kami Tuhan. Dan biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami. Kuasa Tuhan menaungi kami. Kekudusan Tuhan melingkupi kami. Kuduskan dan sucikan, layakkan kami semua untuk boleh beribadah kepadamu Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau juga memberkati setiap anak-anak kami Gideon Kids yang beribadah, guru yang mengajar, pengurapan Tuhan juga turun atas mereka, kekudusan Tuhan turun atas mereka. Biar semua kami yang beribadah kepadamu saat ini Tuhan, kami boleh terus Tuhan naik level di dalam Tuhan, mengalami cinta kasih Tuhan. Dan kami boleh sungguh-sungguh terus Tuhan menaikkan segala pujian, ucapan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dan sebab itu kami mau buka ibadah kami saat ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah kepada Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama kita akan pujikan lagu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Kau Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Nyatakan bersama-sama. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji hanya bagi Engkau penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami, ditinggikan dan dipuji. Nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji bagi Kau penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tangan bersama-sama katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji
penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini pernyataan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah Raja kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya bagi Engkau. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Naikkan ucapan syukur menyerahkan Tuhan. Sembah Dia, sebab Engkau yang layak Tuhan. Memuji-Mu, kami sembah, sebab hanya Kau yang layak. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Haleluya. Engkau yang kami sembah Tuhan. Biarlah momen pada pagi hari ini Tuhan, tidak ada nama lain selain nama Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sangat mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu dahsyat bagi hidup kami. Biarlah saat ini di tempat ini Tuhan, kami mau nyatakan kebesaran-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengatasi segala-galanya Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang mulia, tinggikan diri-Mu ya Tuhan, mengatasi langit,
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatas. Mari saudara kita berdiri bersama-sama, kita berdiri bersama-sama, naikkan ucapan syukur bagi Tuhan, sama-sama katakan tinggikan mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan bersama-sama, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengatasi ketakutan kami, mengatasi kegelisahan kami, sebab Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Ini pujian kami Tuhan hanya bagi Engkau. Katakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan dengan sepakat, mengatasi bumi. Sorak-sorak bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Siap bersorak bagi nama Tuhan, siap bersorak bagi nama Yesus yang perkasa. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Katakan bagi serukan nama Yesus. Nyatakan maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis keretan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Panggil namanya Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan sama-sama, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita.
semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Panggil namanya sama-sama. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Segala pujian hormat kami hanya bagi Engkau Tuhan, Raja kami, sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, boleh nggak kalau sekarang ini saya minta Bapak Ibu untuk toleh di kanan kirinya ya. Terus katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Oke, kanan kiri depan belakang semuanya. Haleluya. Nama ajaib, nama yang perkasa, nama Yesus kita yang luar biasa. Serukan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Nama siapa? Yesus nama Dia Segala nama. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Saya berdoa lagu ini bukan cuma kita nyanyikan, tapi kita menghidupi apa yang kita nyanyikan. Kita rindu Tuhan boleh memakai kita untuk menjadi bejana-bejana yang terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau terus katakan dalam hati kita kepada Tuhan, kami mau ikut Tuhan. Sampai waktunya tiba Tuhan panggil kami pulang. Kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada
hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Kami sadari kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Katakan bersama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi. Semua katakan bersama-sama. Ini jadi doa kami Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya mau hari ini, di momen saat ini, saya rindu setiap kita untuk berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Mungkin dalam 1 minggu belakangan, karena kesibukan kita lupa ngobrol sama Tuhan.
Kita lupa mengucap syukur sama Tuhan. Kita cuma bersyukur sama berkat-Nya, kita nggak bersyukur sama pribadinya. Saya ajak setiap kita untuk masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau di momen kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Berdoa secara pribadi, berdoa secara pribadi. Dia bukan Tuhan yang jauh, Dia Tuhan yang dekat. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami memanggil nama-Mu Tuhan. Lawat setiap kami memanggil nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keadaan di luar sana gak baik-baik aja, tapi Tuhan Yesus tetap baik Bapak Ibu. Kau yang hari-hari ini khawatir akan berita-berita di luar sana, doa sama Tuhan. Serahkan hidupmu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bukan diri kita, bukan ego kita yang memegang kendali, tapi biarlah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Jadikan setiap kami bejana-bejana-Mu Tuhan. Bejana yang memuliakan nama-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Jemaat sendiri nyanyikan, jemaat sendiri nyanyikan bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Biar ego kami dihancurkan, biar pikiran kami, biar kehendak kami selaras dengan hati-Mu Bapa. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tangan yang ajaib. Setiap harapan kami, setiap keluh kesah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu Tuhan. Untuk saya nak kita beri bersama-sama. Mari berdiri sama-sama. Angkat tanganmu sama-sama, katakan. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku
memuliakan. Biarlah semua kami umat-Mu boleh masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Biarlah setiap pikiran kami, kehendak kami, boleh kami serahkan hanya ke dalam tangan Engkau saja. Biarlah pengharapan kami hanya tertuju kepada satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Pribadi yang tidak pernah gagal, yang menyelamatkan kami, yang terus menuntun memelihara hidup kami, dan bahkan yang akan menuntaskannya sampai kedatangan-Mu kedua kali dan sampai selama-lamanya. Kami boleh bersama-sama dengan Engkau, Tuhan kami, penebus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami, Roh Kudus, urapilah mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami yang akan merenungkan firman-Mu. Bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami, dan biarlah kami semua umat-Mu boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Ya. Oke. Wow, puji Tuhan. Ya. Dari tempat ini saya ingin menyapa setiap kita. Kepada semua kita saya sampaikan shalom. Shalom, haleluya. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kita, anugerahnya besar bagi kita. Dan saat ini Dia hadir di tengah-tengah kita, melawat kita. Siapa yang percaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita, boleh lambai-lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah, yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Selamat bersekutu bersama. Dan mari saat ini kita mau menangkap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita. Dan ini menjadi hari yang spesial. Kenapa? Karena di dalam tema besar Revival in the End Times, ya, bulan ini kita secara khusus membahas Revival in our family. Dan ini adalah minggu terakhir, minggu keempat, ya, kita belajar bagaimana supaya revival itu terjadi dalam keluarga kita, kebangkitan, kebangunan rohani terjadi dalam keluarga kita. Dan minggu depan sudah akan ganti tema lagi. Sebab itu hari ini mari kita tangkap pesan firman Tuhan bagi setiap kita yang mau katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, judul firman Tuhan hari ini yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita, saya beri judul El Shaddai. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. El Shaddai, ya. Karena ini ternyata ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai pertama kalinya, itu sangat erat kaitannya dengan keluarga. Bagaimana keluarga kita boleh mengalami kebangunan rohani. Kita akan banyak belajar nanti dari Kejadian 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin saat ini juga melaporkan begitu kepada kita semua laporan kemenangan. Wah, ya, bagaimana Tuhan memelihara kita gerejanya, bagaimana Tuhan menuntun kita gerejanya. Bagi kita yang mungkin belum tahu, ya, gereja kita ini baru umur 2 tahun begitu, ya. Dan ya, kita sempat di tahun yang lalu, ya, tahun 2025, ya, kita melakukan pemberkatan nikah yang pertama, pemberkatan nikah kudus yang pertama dengan Ricky dan Feby, ya. Dan Ricky dan Feby melayani bersama-sama dengan kita, bersekutu bersama dengan kita. Dan dalam anugerah Tuhan, ya, kemarin hari Jumat kita juga
boleh merayakan bagaimana saudara kita merayakan pernikahan kudus, pemberkatan nikah kudus, yaitu saudara David dan saudari Krista, begitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara cari-cari loh mana orangnya, orangnya masih sibuk ngurusin ini ya Bapak Ibu Saudara ya. After weddingnya itu masih banyak yang harus diurusin begitu ya. Jadi David dan Krista tadi sempat kontak untuk minta izin hari ini nggak bisa hadir karena harus mengurus berbagai macam urusan kelanjutan dari pernikahan mereka, dan orang tua dari Krista ya hari ini nanti malam akan kembali lagi ke Jakarta. Kita doakan supaya keselamatan Tuhan berikan kepada keluarga dari Krista ya yang akan balik ke Jakarta. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini pemeliharaan Tuhan, bagaimana kita boleh mengadakan ibadah pemberkatan nikah kudus yang kedua. Dan apa yang ingin saya sampaikan, ini dari kisah saya, nanti nggak tahu kalau David dan Krista mungkin ada kesaksian sendiri, terserah begitu ya. Kita mungkin bisa kasih kesempatan lah kalau mereka mau ada kesaksian. Nah tapi dari sisi saya pribadi, apa yang saya ingin saksikan mengenai ibadah pemberkatan nikah ini. Wah ini cukup menegangkan, kenapa? Karena yang pertama Bapak Ibu Saudara tadi sempat cari keyboardis begitu ya. Hampir gak bisa, kita menghubungi sampai 3 keyboardis. Gak ada yang bisa, yang pertama berhalangan, kedua berhalangan, ketiga berhalangan. Karena ini memang hari Jumat dan jam kerja begitu ya. Banyak keyboardis kita juga kerja. Sampailah ke keyboardis yang keempat. Dan puji Tuhan bersedia begitu ya. Puji Tuhan bersedia, oh ya bisa gitu ya. Karena yang keempat ini dalam posisi masih kuliah dan ada waktu yang kosong yang bisa dia sempatkan untuk melayani bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan keyboardis. Lalu kemudian kita sempat sebetulnya juga mau ada satu WL begitu ya, satu WL lagi. Ternyata suaranya serak begitu ya, sakit tenggorokan. Sampai pada waktu mau gladi bersih paginya ngubungi. Saya kira sudah akan sembuh. Ternyata kok masih terus gitu ya, serak suaranya nggak bisa enak nyanyinya. Tapi puji Tuhan ya, WL singers kita boleh kompak gitu ya, saling mendukung satu sama lain. Akhirnya terselenggaralah terus acara ini meskipun berganti WL begitu Bapak Ibu Saudara ya. Dan kemudian apalagi? Seharusnya acaranya itu outdoor, pemberkatan nikahnya, dan sampai resepsi malamnya itu outdoor Bapak Ibu Saudara. Kita jam 3:30 sore di sana gladi bersih gitu ya. Wih 3:30 sore itu panas sekali, terik sekali, mataharinya itu nyengat begitu ya. Sampai orang-orang bilang ini bisa-bisa nanti kita pemberkatan nikah pakai payung semua begitu ya, jemaahnya pakai payung semua, hadirinnya pakai payung semua karena panas sekali. Terus sampai akhirnya ya sudah kita geser aja ke dalam gedung, itu ada memang di dalam satu area itu karena memang di booking semua, kita masuk dalam salah satu gedung begitu ya. Dan mereka bilang wah ini ruangannya adem gitu ya, ada banyak AC-nya dan kita bisa bebas mau hujan mau panas gak khawatir gitu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari Jumatnya ketika pemberkatan nikah kudus beneran begitu ya, ternyata cuaca itu mendung-mendung sayu, mendung-mendung sayu. Jadi ya mendung, nggak sampai panas terik, tapi juga nggak sampai hujan, begitu ya. Nggak sampai panas terik, nggak sampai hujan. Jadi saya pikir, wah IO-nya, WO-nya ya, wedding organizer-nya sudah bilang, makanya kan saya sudah bilang masuk gedung aja, supaya mau hujan, mau panas, semuanya aman. Ternyata Tuhan kita jauh lebih berkuasa, Dia buat tidak panas dan tidak hujan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan akhirnya terselenggaralah semua acaranya. Ternyata di dalam segala kemustahilan yang tantangan yang rasanya aduh Tuhan ini banyak tantangan bagaimana, tapi pemeliharaan Tuhan luar biasa ya, sampai semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah itu juga yang seringkali juga kita alami dalam keluarga kita? Di tengah-tengah kita hidup dengan anggota keluarga kita, ada mungkin begitu banyak tantangan, kemustahilan yang kita rasa, aduh Tuhan, gak mungkinlah Tuhan, bagaimana Tuhan ini tantangan keluargaku terlalu berat, terlalu besar. Bahkan hari-hari ini tadi WL ya sudah menyampaikan, di sekitar kita ada begitu banyak kabar yang mungkin juga menakutkan. Entah bagi perekonomian keluarga kita, entah bagi keselamatan keluarga kita, dan bagi keberadaan keluarga kita, dan lain sebagainya. Nah bagaimana sekarang El Shaddai ini menjadi kekuatan penopang bagi hidup kita di tengah-tengah segala tantangan keluarga kita yang harus kita hadapi.
Bagaimana El Shaddai ini menuntun memelihara kita sehingga boleh terjadi revival in our family. Nah, yang pertama yang ingin saya bagikan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara-saudari adalah kita perlu mengerti bahwa El Shaddai berkuasa atas kemustahilan keluarga kita. Boleh katakan sama-sama kalimat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. El Shaddai berkuasa atas kemustahilan keluarga kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 8 yang akan kita bahas hari ini sangat penting. Kenapa? Karena di tengah kemustahilan Allah itu menyatakan dirinya sebagai El Shaddai. Apa yang terjadi? Karena pada waktu itu sudah sekitar 24 tahun Bapak Ibu Saudara-saudari. Sejak Allah pertama kali memanggil Abram, menjanjikan yang namanya akan ada keturunan. Janji tentang seorang anak itu belum juga digenapi. Ditunggu-tunggu, Tuhan kan janji. 24 tahun kami menunggu. Sampai akhirnya Abraham itu di kisah Kejadian 17 yang kita bahas pada saat ini. Itu Abraham itu umurnya 99 tahun, Sarah 89 tahun. Secara biologis harapan untuk memiliki keturunan sudah hampir mustahil. Sudahlah Tuhan, ini ada kemustahilan, sudahlah gak usah berharap lagi sama Tuhan. Toh mustahil, tantangannya terlalu besar. Dan ternyata di tengah situasi inilah Allah menyatakan dirinya sebagai El Shaddai. Tepat pada titik ketidakmampuan manusia itu. Tepat pada titik ketidakmampuan Abraham itu. Tepat pada titik ketidakmampuan kita semua. Allah memperkenalkan diri sebagai El Shaddai. Kejadian 17 ayat yang pertama dikatakan ketika Abram berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, akulah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Catatan 99 tahun ini bukan catatan yang cuma catatan sejarah Abram umur 99 tahun, enggak ya. Tapi ada muatan teologis yang ingin disampaikan. Bahwa ternyata di tengah titik pas itu mustahil lah. Ternyata di saat itulah Allah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Dan menariknya dasar iman Abraham itu bukan metodenya Allah. Melainkan pribadi Allah sendiri. Di ayat yang pertama tadi dengan jelas dikatakan akulah Allah yang maha kuasa. Allah tidak langsung menjelaskan bagaimana janji itu akan digenapi. Dari 24 tahun yang lalu Allah tidak menjelaskan bagaimana metodenya, bagaimana janji itu akan digenapi. Enggak. Sebaliknya Allah terlebih dahulu menyatakan identitasnya. Akulah El Shaddai. Ini menunjukkan bahwa dasar iman Abraham dan dasar iman kita semua itu bukan pada metodenya Allah, melainkan kita perlu meletakkan dasar iman kita pada pribadinya Allah. Abraham tidak diberitahu oleh Tuhan bagaimana sejak janji itu diberitakan. Akan digenapinya bagaimana ya, metodenya bagaimana, caranya bagaimana, tidak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu adalah kamu percaya sama identitas Allah, pribadi Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu saya tuliskan di sini, iman tidak bertumpu pada bagaimana Allah itu akan bekerja, tetapi pada siapa Allah itu. Bahwa dialah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Sebab itu mari kita satukan hati kita saat ini. Untuk tidak terus bertanya bagaimana ya Allah bekerja, bagaimana cara Allah bekerja, bagaimana metodenya, berapa lama lagi aku harus menunggu, waktunya berapa lama lagi. Allah tidak ingin kita meletakkan dasar iman kita pada itu, tetapi pada pribadi siapa Allah itu. Dialah Allah yang maha kuasa, dialah El Shaddai. Nah ini salah satu foto
Ya, kemarin pada waktu wedding begitu ya, kami sempat ambil foto begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sharingkan dari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, di keluarga kami juga mengalami adanya kemustahilan begitu ya. Dari sebelum nikah itu istri saya Emil gitu, Ibu Emil itu memang sering sakit begitu ya, perutnya pada waktu bulanannya datang begitu ya. Lalu diperiksa dokter, entah itu dalam negeri, luar negeri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu dokter tuh bilangnya apa? Wah, ini susah punya anak ini. Kelihatannya sudah susah lah punya anak gitu ya. Gak mungkin lah punya anak. Dan saya kalau pas telepon pada waktu dulu pacaran begitu, dari pacaran itu dalam hati kecil sampai begini, ya sudahlah, siap gitu ya, siap. Kalau sampai nanti nikah tiba-tiba nggak punya anak, ya sudah begitu ya. Itu rencana Tuhan, jalani saja begitu. Akhirnya dari 2016 sampai kami menikah Februari 2016 sampai September 2018. Clement lahir, begitu ya. Clement lahir Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau orang, saya ngomong sama teman-teman, sama orang gitu biasanya bilangnya, oh enak ya. Karena apa? Oh karena bisa honeymoon dulu, begitu ya, honeymoon dulu. Ya orang mungkin ngomong enak honeymoon dulu, dalam hati kecil saya waktu itu, ini bahkan bisa punya anak gak ya? Bisa punya anak ya, gak tahu gitu ya. Ada ketidakpastian begitu, bisa punya anak gak ya? Kalau enggak ya gimana? Ya sudah, siap gitu ya. Punya anak akhirnya Clement Bapak Ibu Saudara-saudari, lahirlah Clement. Dan terus pada waktu lahir Clement, itu posisi Emil sedang mengerjakan tesisnya di S2-nya di Saat begitu ya. Lalu saya juga dalam posisi selesai dari STTII, ngambil S2 di STTI, saya lanjut S2 berikutnya di Saat. Nah, pada waktu saya mulai studi, ada hamba Tuhan lain bilang begitu ke kami, loh, kamu ini studi, Emil harus tesis dalam kondisi hamil Clement begitu ya, punya anak Clement. Saya lupa waktu itu sudah lahir belum ya, dalam kondisi sudah hamil menuju lahir lah, hamil menuju lahir begitu ya, dari hamil sampai lahir maksudnya. Nah itu sampai bilang gini, loh, tidak ada orang tua yang tinggal di rumahmu ya, yang bantuin jagain Clement lah begitu ya, dari hamil sampai jagain Clement lahir lah. Oh, tidak ada pembantunya juga yang bantu, tidak ada, kita kerjakan semua sendiri. Orangnya sampai bilang, hamba Tuhan tuh, wah kalau kamu bisa selesai, wah hebat kamu, hebat. Wah, dia bilang gitu ya. Hati kecil itu Bapak Ibu Saudara-saudari ya, ngeri juga begitu ya, ngeri juga. Selesai nggak ini, selesai nggak kayak gini ini bagaimana begitu kan. Terus akhirnya ternyata bukan hanya lahir Clement Bapak Ibu Saudara-saudari, lahirlah Clarice. Nah yang kedua begitu ya. Waduh Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kemustahilan yang Tuhan buka jalan lagi. Wah, bonus lagi Tuhan kasih anak kedua. Dan puji Tuhan akhirnya Emil menyelesaikan S2-nya di Saat. Saya juga menyelesaikan S2 di Saat. Bahkan seperti yang sudah saya saksikan, kita semua tahu ya, sampai sekarang selesai juga S3 di STTI Jogja. Nanti akhir bulan depan akan wisuda. Dan ya mohon doa buat kita semua. Dan saya hanya mau sampaikan bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala kemustahilan yang ada di keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Di dalam rencananya, di dalam kemahakuasaannya, Dia sanggup buka jalan. Bapak Ibu Saudara-saudari, percayalah rencana Tuhan yang terbaik. Kita nggak ngerti kadang jalan pikirnya Tuhan. Tapi percaya saja pada pribadinya, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Seringkali kita bukankah seperti ini ya, bernada putus asa. Sudahlah, keluarga kita ini kan hidup dalam banyak kemustahilan. Hubungan suami istri sudah retak. Mungkin anak-anak kita yang sudah menikah, kita berkata, oh hubungan suami istri, anak-anak kami pun sudah retak. Wah sudahlah, anak kami juga bahkan sudah jauh dari Tuhan. Sudahlah, ada pergumulan ekonomi yang begitu berat, nggak mungkinlah kita ada jalan keluar. Ada penyakit yang harus kita alami. Ada luka, ada kepahitan di antara sesama anggota keluarga, nggak mungkin ini bisa dibereskan. Bahkan kita sudah menjalaninya itu bertahun-tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang jadi masalah. Kita jadi lebih sering fokus pada besarnya masalah daripada besarnya Allah kita.
Mari kita fokus pada kebesaran Allah kita. Kita mungkin gak tahu bagaimana cara Tuhan, kita mungkin gak tahu bagaimana rencana Tuhan. Tapi mari kita percaya pada pribadinya Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Mari kita merenungkan evaluasi arah hati kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah logika kita, kemampuan diri kita, uang, relasi, atau bahkan pengalaman masa lalu itu kita jadikan sebagai penentu harapan kita? Apakah kita hanya percaya pada apa yang dapat kita lihat dan kita ukur? Apakah yang lebih besar dalam rumah kita hari ini? Masalah kita atau Allah yang kita sembah? Sebab itu yang pertama, ayo sama-sama kita arahkan hati kita, iman kita. Kita percaya bahwa El Shaddai berkuasa atas kemustahilan keluarga kita. Kalau kita ada tantangan, ada persoalan, ada kemustahilan, kita tahu kita ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kalaupun sampai kita boleh masuk ke dalam jalan keluar, ada solusi yang terbuka, pintu yang terbuka, kita pun tahu itu adalah karya Tuhan yang besar bagi keluarga kita. Setuju katakan amin. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari yang perlu kita pelajari lagi mengenai El Shaddai ini apa? El Shaddai itu mengalibrasi kembali hati keluarga kita kepadanya. El Shaddai mengalibrasi kembali hati keluarga kita kepadanya. Kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Mari kita jalani seluruh hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kesadaran akan hadirat Allah. Bahwa di dalam setiap langkah hidup kita, dimanapun kita berada, ada hadirat Allah. Dikatakan hidup 17 ayat 1 tadi ya, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Dia menyatakan dirinya terlebih dahulu, baru setelah itu berkata apa? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Hiduplah di hadapanku. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita sadar bahwa dalam setiap langkah hidup kita, kita itu sedang hidup di hadapan Tuhan. Ada hadirat Allah. Sebab itu mari hidup dalam kesadaran hadirat Allah ini. Hiduplah dalam integritas karena kita mengasihi Allah. Kata hiduplah dengan tidak bercela itu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tadi ini di ayat yang pertama ini ya. Hiduplah dengan tidak bercela di hadapanku. Itu dalam bahasa aslinya bukan berarti kita berarti sempurna tanpa dosa, enggak ya. Tetapi mari kita hidup dengan integritas kita, dengan utuh. Kita sungguh-sungguh mau mengasihi Allah kita. Dan ketaatan ini merupakan respons terhadap anugerah, bukan syarat untuk memperoleh kasih Allah. Kenapa? Perhatikan urutannya. Allah lebih dulu memperkenalkan dirinya, akulah Allah yang Maha Kuasa, dia menyatakan dirinya dulu, baru kemudian memberikan panggilan untuk ayo kamu hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Nah sebab itu mari kita berhenti untuk apa? Ini ya, revival keluarga dimulai ketika El Shaddai terlebih dahulu mengubah arah hati kita, sehingga hidup di hadapan Allah itu bukan lagi menjadi transaksi legalisme, melainkan sebagai apa? Respon syukur karena kita terlebih dahulu menerima kasih-Nya. Jadi jangan sampai kita hidup di hadapan Allah dengan arah hatinya kita arahkan maksudnya mau di hadapan Allah, lalu ternyata yang kita lakukan adalah kita sedang melakukan transaksi legalisme. Apa maksudnya? Bukankah sering kali kita dengar ya, berdoalah maka baru Tuhan akan memberkati kamu. Ya, kasih persepuluhan yang banyak, baru Tuhan akan melimpah-limpahkan bagimu. Berbuat baiklah, baru Tuhan akan menyayangi kamu. Semua transaksi akhirnya kita lakukan legalisme. Lalu mungkin ada yang bertanya ya, waduh kalau kita nggak transaksi legalisme, itu jadi mengecilkan motivasiku untuk mengarahkan arah hatiku kepada Tuhan. Tapi coba kita periksa, kalau kita memang melakukan transaksi legalisme terus menerus, sebetulnya arah hati kita ke Tuhan atau bukan? Aku
memberi persembahan yang banyak supaya aku diberkati. Aku melayani supaya aku ditolong Tuhan. Akhirnya apa? Arah hatinya bukan ke Tuhan. Arah hatinya ke diri sendiri terus. Saya ingat begitu dulu guru sekolah minggu itu ada yang mengajari saya ya. Kamu harus datang ibadah sekolah minggu, tidak boleh bolos. Kenapa? Nanti selama seminggu ke depan nilai ulanganmu jelek semua loh kalau kamu bolos sekolah minggu. Nanti kamu kena sial loh selama seminggu ke depan gitu ya. Nanti akan ada yang nakal sama kamu loh kalau kamu nggak datang sekolah minggu. Wah, akhirnya motivasinya datang sekolah minggu kenapa? Supaya aku tidak sial, supaya ulanganku bagus begitu ya. Jadinya motivasinya apa? Terus balik lagi ke diri sendiri. Arah hatinya apakah benar ke Tuhan atau bukan? Bapak Ibu saudara-saudari, tapi melalui firman Tuhan ini, mari yuk itu menjadi respon syukur kita. Karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih-Nya. Sehingga arah hati kita murni tulus. Memang kita bersyukur kepada Tuhan. Saya itu suka Bapak Ibu saudara-saudari ya, kalau pergi ke satu tempat, itu suka lihat gedung yang bertingkat tuh saya suka lihat jendela begitu ya. Baik kemarin itu ke salah satu rumah sakit di Kota Malang ini, Claris periksa gigi ya. Itu sampai di lantai berapa? 5 enggak salah ya, tinggi gitu, lantai 5. Saya suka gitu langsung lihat jalanan Kota Malang gitu ya. Ada salah satu gereja itu di Semarang tinggi juga 5 tingkat gitu ya. Waduh, saya suka tuh lihat-lihat ya ke jendelanya, lihat jalanan gitu ya. Bagus gitu. Kenapa? Saya suka tuh begini ya. Karena kalau kita naik mobil kan biasanya atau naik motor atau kita jalan kaki, wah kok macet. Aduh ini kok rusuh, aduh ini kok bagaimana ya, rasanya tuh sumpek begitu ya melihat jalanan. Tapi begitu kita lihat dari atas, duh kok ya teratur ya ternyata semuanya ini ya. Loh jalanannya ini kok ya bagus juga. Wah teratur juga ya. Loh enak juga ya begitu ya. Loh tatanan bangunannya kalau dari bawah kelihatannya kok kacau. Loh ini bangunan ini kok seperti ini, kok dari atas dilihat. Loh ya tertata juga ya, bagus juga ya begitu ya Bapak Ibu saudara-saudari ya. Kalau lihat bangunan dari atas itu. Terus apalagi terdengar suara kendaraan begitu ya. Suara kendaraan itu kan kalau kita lihat dari bawah, waduh ini kok macet, nggak enak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari atas, suaranya bisa teratur, ngung gitu ya, kendaraan lewat itu ya. Terdengarnya bisa semua rapi teratur begitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga ketika kita diminta oleh Tuhan untuk ayo kita hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Tuhan menginginkan untuk apa? Untuk kita lebih mempercayai Tuhan. Sudahlah, biarlah Tuhan yang mengatur melihat dari atas. Kita mungkin merasa, loh Tuhan ini kok macet jalannya Tuhan. Duh Tuhan kok enggak enak, duh Tuhan kok ini kok rusuh, duh Tuhan ini kok begini, kok begitu. Tapi Tuhan dari atas tinggal lihat, sudah tahu aku yang maha kuasa, aku yang ngatur semuanya. Bagus. Terdengarnya semua rapi, semua indah, semua enak dilihat, semua enak didengar. Bagus. Percaya saja sama aku, arahkan hatimu ke aku. Hiduplah tidak bercelah di hadapanku. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, revival keluarga tidak dimulai dengan kita mau mengendalikan keluarga kita dan kita berkata, oh pasanganku yang harus berubah, oh anakku harus berubah, orang tuaku yang harus berubah, baru bisa terjadi revival. Enggak ya, tapi ternyata melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat revival itu justru dimulai pada saat apa? Pada saat kita berkata, mulai dari saya sendiri, saya yang akan mulai terlebih dahulu merespons panggilan untuk hidup di hadapan Tuhan. Ya mulai saja dulu dari kita. Ya, di minggu pertama bulan ini kita sudah minggu pertama, minggu kedua kita sudah belajar ya dari Pastor Setiawan, dari Pak Christian juga ya. Kita sudah belajar bagaimana ayo kita yang jadi pembawa damai di keluarga kita. Kita bawa keluarga kita kepada Tuhan dimulai dari mana? Dari kitanya terlebih dahulu. Itulah awal revival. Bagaimana revival dimulai? Dari kitanya dulu. Bapak Ibu saudara-saudari, bukankah seringkali ya kita ingin mengatur pasangan, ingin mengubah anak, ingin menentukan masa depan, dan ternyata hati kita sedang terus dikuasai oleh berhala hati kontrol. Kita ingin rencana semua berjalan sempurna dalam keluarga kita.
Tapi firman Allah hari ini berkata tadi seperti pujian tadi ya, ayo hidup di hadapannya, di dalam hadirat Allah. Seluruh keluarga kita bawa, dimulai dari kita, hidup di dalam hadirat Allah. Seperti pujian tadi ya, pikiranku, rencanaku, kuserahkan padaku, gitu kan. Masuk dalam rencanamu Bapa. Harapanku ada di dalammu ya. Dimulai dari kitanya terlebih dahulu. Yuk kalibrasi hati keluarga kita kepada El Shaddai itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari mengenai El Shaddai ini? Bagaimana El Shaddai itu memulihkan keluarga kita. Revival terjadi adalah yang ketiga, El Shaddai menjamin masa depan keluarga kita. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. El Shaddai. El Shaddai menjamin masa depan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, jaminan masa depan kita itu pada apa? Pada kesetiaannya Allah. Keluarga kita terjamin masa depannya oleh apa? Oleh kesetiaannya Allah. Di Kejadian 17 ayat yang kedua sampai dengan keempat itu jelas dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ketika Tuhan berkata inilah perjanjian, ada perjanjian antara aku dan engkau. Ini menunjukkan apa? Adanya kesetiaan Allah untuk menepati perjanjiannya. Yang namanya perjanjian itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ini digambarkan dalam nuansa bagaimana yang lebih superior, yang seharusnya lebih superior, mau merendahkan dirinya kepada yang lebih inferior, yang lebih rendah, yang tinggi mau merendahkan lebih rendah, dan menyatakan kesetiaannya kepada yang lebih rendah ini. Dengan harapan apa? Yang lebih rendah ini pun ayo juga setia. Sama-sama yuk kita setia, ada perjanjian, ikatan perjanjian. Bapak Ibu Saudara-saudari, jaminan masa depan kita adalah apa? Kesetiaannya Allah. Kesetiaan Allah sendiri. Allah berkuasa memperbarui identitas kita untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Dikatakan Kejadian 17 ayat yang kelima, karena itu kata Tuhan, namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Diubah namanya menunjukkan kedaulatan Tuhan, mengubah identitas Abram kepada Abraham, memberikan dia masa depan yang penuh harapan sekarang. Dan kita bersyukur ini bukan hanya berlaku bagi Abram, tapi juga bagi kita semua umat perjanjian baru. Kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Kita yang seharusnya dilempar ke api neraka. Tetapi karena Kristus memperbarui identitas kita. Dan Kristuslah yang terus memelihara kita. Dan memberi kita masa depan yang penuh harapan. Inisiatif Allah itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang menjamin masa depan keluarga kita. Lihat dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Berkali-kali kata aku akan diulangi terus. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kudiami sebagai orang-orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Kata aku akan. Ini semua inisiatifnya Tuhan. Dan inisiatif Allah itulah yang menjamin keluarganya Abram. Bahkan inisiatif Allah itulah yang membuat Yesus meninggalkan surga yang kudus, yang tahtanya tidak dipertahankan itu, mengosongkan dirinya menjadi manusia dan menebus kita, menjadikan kita juga umat kepunyaannya, yang kepada kita dia berfirman, jangan kamu khawatir,
Bahkan sehelai rambutmu terhitung semuanya jumlah rambutmu di kepalamu. Yang jatuh pun semua dalam kedaulatan Tuhan. Semua itu inisiatifnya Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Menjamin masa depan keluarga kita. Bahkan kalau kita bertanya, oh itu cuma Abram kan, bagaimana dengan kita? Allah menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sanggup menjamin masa depan itu lintas generasi. Jelas di sini dikatakan di ayat 7-8, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Dan menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata Tuhan kita adalah pribadi yang sanggup bukan hanya memelihara Abram, tapi juga semua keturunannya. Bahkan dia adalah Tuhan yang sanggup memelihara kita dan segala keturunan kita. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang termeriah, yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Masa depan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak terutama ditentukan oleh kondisi kita hari ini. Aduh, kondisiku hari ini, kondisi keluargaku, aduh kacau semua. Tidak, masa depan keluarga kita ditentukan oleh apa? Kesetiaan El Shaddai itu terhadap janjinya. Yang setuju boleh sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik, yang termeriah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Kesetiaan El Shaddai terhadap janjinya itulah yang kita pegang, yang kita percaya, karena dia yang akan menjamin masa depan keluarga kita. Ini gambar menarik, kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya ingin menyaksikan ya, ada masa-masa memang di mana wah saya berlimpah harta begitu ya. Ini kalau bicara masa depan ini kan salah satunya yang paling banyak masalah keuangan perekonomian ya. Pada waktu itu memang saya jadi salah satu karyawan di bank begitu ya, bank swasta yang mungkin bisa dibilang terbaik di negeri ini, di Indonesia ini begitu ya. Dan bahkan sampai jadi karyawan tetap sampai usia pensiun begitu ya. Hari-hari ini kan banyaknya kontrak 3 tahunan, kontrak 3 tahunan begitu ya. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa bermewah-mewah sekali pada waktu itu, bahkan mau dalam waktu setiap bulan mau nginap hotel juga sanggup gitu ya. Setiap hotel mau nginap hotel juga sanggup gitu. Terus ya ada masanya juga di tengah-tengah segala kemewahan itu ternyata ya saya memang harus meninggalkan karena studi teologi, harus meninggalkan pekerjaan full time sekolah teologi, dan akhirnya pemasukan itu langsung menurun drastis Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi menariknya di tengah-tengah segala pemasukan penurun drastis, Tuhan tuh juga memelihara istri saya begitu ya. Beri les gambar. Dulunya bukanya toko bukan usaha toko jual baju manten gitu ya, bahkan facial yang makeup manten begitu ya, makeup artis. Waduh, makeup artis ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, makeup manten, tapi terus karena juga dia sekolah teologi, akhirnya juga ya ditinggalkan gitu ya. Tapi ketika sama-sama masa drastis itu, tiba-tiba Tuhan kirimkan anak-anak les, itu banyak les gambar gitu ya di istri saya. Ini sekalian promosi. Waduh, kok promosi sekalian ya. Kalau ada anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau les gambar, wah begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan akhirnya diberi dari satu yang banyak sekali berlimpah-limpah tuh anak les itu bisa padat begitu ya. Jadi di tengah-tengah ya kuliah, ya akhirnya juga sambil ngelesin Bapak Ibu Saudara-saudari. Wah, luar biasa Tuhan berkarya. Tapi terus berjalan Bapak Ibu Saudara-saudari, ya enggak terus mulus juga, kadang ada naik, kadang ada turun. Bahkan saya, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari, saya itu kan sempat juga bergabung di alumni yang saya di STTI Surabaya ya, sebagai sekretaris alumni. Itu sempat dibilang, ayo sering-sering ke Surabaya gitu ya. Saya sampai bilang gini loh, saya ini bukannya enggak mau sering-sering ke Surabaya untuk rapat alumni dan lain sebagainya, enggak.
Tapi bahkan saldo sampai nol itu sering saya alami begitu ya. Wah, apakah karena enggak pintar mengelola keuangan? Bukan begitu ya. Memang saya juga orang sarjana ekonomi, orang perbankan gitu ya. Ya bukan, itu memang karena uangnya kurang begitu ya. Memang uangnya nggak ada begitu. Apa yang mau dikelola saldo nol? Oh ya saya alami juga gitu ya. Jadi saya bilang ya sudahlah gitu. Hidup dari pemeliharaan Tuhan saja. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan itu terus pelihara, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara. Yang menarik, salah satunya yang bisa saya saksikan adalah banyak sekali pemeliharaan Tuhan. Tapi ini salah satu yang ingin saya saksikan adalah begitu itu kemarin Clement Claris libur sekolah begitu ya, libur sekolah. Wah, libur sekolah, ya mau ngapain begitu ya, mau liburan mau kemana begitu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tiba-tiba gak diduga, ini lagi hari pagi ya, pagi hari beginilah, tiba-tiba lalu dikontak. Ini mau nggak ada voucher nginep hotel begitu ya, nginep hotel sini pakai aja gitu. Wah, saya sampai kaget gitu. Saya bilang, loh tawarin ke yang lain aja lah, siapa tahu yang lain, sudahlah yang lain nggak ada mau pakein aja sudah, kamu pakai aja. Loh gitu ya, agak dadaan itu akhirnya ya sama Emil sama Clement Claris. Sudah ayo kita sudah pergi gitu kan. Dia sudah beres-beres barang apa, ngatur semua. Jadwalnya kita berangkat nginep hotel Bapak Ibu Saudara-saudari, dan saya kaget gitu. Begitu berangkat nginep hotel Bapak Ibu Saudara-saudari dan sampai di lobi begitu ya. Saya ini sudah bingung loh. Kalau namanya orang pesen kamar tuh biasanya kan cuma satu kamar gitu kan. Tapi ini kok breakfastnya untuk 4 orang gitu kan. Terus saya pikir loh apa orangnya ini ngerti gitu ya. Oh ini ada Isai sama ada istri sama anak-anaknya gitu ya. Kok bisa ini sampai 4 orang, kok aneh gitu kan. Ternyata sampai lobi orangnya bilang gini. Oh iya ini ya kamar ini yang di booking, oh ya untuk 4 orang untuk 4 orang 2 kamar ya. Hah? 2 kamar? Saya sampai bilang sama Emil, loh Mil, ini ternyata kita ini bookingannya 2 kamar loh begitu ya. 2 kamar, sampai saya bilang, Mbak bisa minta gak connecting door? Kalau sendiri-sendiri lumayan susah juga kan. Anak-anak masih kecil-kecil gitu kan, masih SD, masa kita ini bisa. Terus dicarikan, oh iya ada, inilah kamarnya connecting door gitu ya. Ada kamar sambungannya. Wah lumayan Bapak Ibu Saudara-saudari, selama ini kan kalau ini ya Clement Claris tidur bersama dengan kami. Oh kali itu kami tidur akhirnya beda kamar, bisa kamar begitu ya. Anak-anak tidur situ, itu Clement Claris bilang, wah udah Clement mau tidur sama Claris sendiri, tidur di kamar satunya, papa mama tidur berdua di sana. Wah puji Tuhan begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan akhirnya kita bisa menikmati liburan sampai saya berkata, wah inilah karunia dari Tuhan, karunia anugerah menikmati. Dan saya ingin berkata, ternyata dari kalau melihat yang masa lalu sampai masa sekarang, Tuhan terus pelihara. Ya, ini berbicara baru soal perekonomian, banyak hal yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata Tuhan itu tetap sanggup memelihara. Dan saya percaya Tuhan yang sama juga Tuhan yang sanggup memelihara masa depan keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang kita itu kan merasa ya, waduh semuanya sudah terlambat. Aduh anak saya tuh tidak mungkin berubah, aduh pernikahan kami gak mungkin dipulihkan. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini tadi ya, tuh El Shaddai itu berkata, aku akan. Revival keluarga itu bukan hasil kemampuan kita menjadi keluarga yang sempurna Bapak Ibu Saudara-saudari. Revival itu adalah karya Allah yang tetap setia terhadap janjinya untuk menjamin masa depan keluarga kita. Ketika kita itu terus terikat dengan berhala hati kita terus mungkin saat ini kita sadar, wah ya selama ini aku mungkin terus mencari rasa aman pada apa yang terlihat. Masa depan keluargaku baru akan aman ketika aku melihat pada tabunganku, ketika aku melihat pada karirku, ketika aku melihat pada kemampuan kami mungkin sebagai suami istri, pada keadaan keluargaku, kepada kalau nggak kehilangan pengharapan. Kita akhirnya kehilangan pengharapan ketika semuanya itu tampak tidak menjanjikan. Ketika tabungan, karir, kemampuan, keadaan keluarga semuanya nggak menjanjikan, pengharapan kita pun juga ikut hilang. Ternyata kita terus dikuasai oleh berhala hati kontrol, berhala hati rasa aman, begitu kuat. Nah ketika hati kita menganggap situasi saat ini itu sebagai penentu masa depan, Bapak Ibu Saudara-saudari,
Sesungguhnya kita sedang menempatkan keadaan kita, situasi kita itu di atas kesetiaannya El Shaddai. Padahal El Shaddai itu mengundang kita untuk ayo kita meletakkan rasa aman kita bukan pada situasi hari ini, tapi letakkanlah pada kesetiaannya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai yang tidak pernah berubah. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang ketiga. El Shaddai menjamin masa depan keluarga kita. Nah, mari kita sekarang akan melihat Gospel Connection-nya firman Tuhan ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari firman Tuhan ini Gospel Connection apa yang bisa kita lihat? Mari kita melihat apakah mungkin setelah kita mendengar firman Tuhan ini dari awal sampai saat ini, apakah kita lalu mulai sadar, oh ya, jangan-jangan selama ini aku merasa keluargaku gagal, keluargaku itu hancur, keluargaku itu tidak ada lagi berpengharapan. Itu karena ini ya, karena kita mungkin selama ini terlalu mempercayai logikanya kita, kemampuan diri kita, uang kita, relasi kita, bahkan pengalaman masa lalu kita. Setelah mendengar firman Tuhan ini kita mungkin merefleksikan diri kita, melihat kembali, mengevaluasi. Oh, jangan-jangan kita selama ini hanya merasa aman jika kita bisa mengendalikan pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, dan anggota keluarga kita lainnya. Atau jangan-jangan kita selama ini merasa gagal, hancur, tidak berpengharapan karena kita menganggap situasi saat ini, situasi keluarga kita saat ini sebagai satu-satunya penentu masa depan kita. Di tengah segala keterpurukan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus. Yesus adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham itu. Ingat ya Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1 berkata apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ditariknya sampai ke Abraham. Yesus itulah penggenapan janji Allah kepada Abraham. Dan kita bersyukur siapa Tuhan Yesus? Dia adalah Tuhan yang mau lahir di dunia bagi kita, yang menyatakan kesetiaannya. Ternyata janji Tuhan kepada Abraham itu terus dilanjutkan sampai kepada Yesus Kristus. Sehingga kelahiran Yesus Kristus menyatakan kesetiaan Allah kepada kita umatnya. Bahkan Yesus Kristus adalah dia Tuhan yang mau mati menebus kita. Tapi dia juga bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kutuk dosa. Dan dia menjamin keselamatan kita. Yesus juga naik ke surga meneguhkan pemerintahannya atas kita. Sehingga kita diteguhkan bahwa sungguh masa depan hidup kita tidak ditentukan oleh kondisi kita hari ini. Tidak ditentukan oleh keuangan kita. Tidak ditentukan oleh keadaan sekitar kita. Tapi ditentukan oleh Tuhan. Pemerintah atas segalanya, langit dan bumi. Dan dia menyediakan rumah bagi kita. Sampai kedatangannya kembali, kedatangan Kristus kali yang kedua. Dia yang akan menggenapi seluruh janji Allah, janji El Shaddai itu. Dan membawa kita yang sudah menjadi keluarga kerajaan Allah itu, bisa menikmati kerajaan yang kekal. Inilah Yesus penggenapan dari janji El Shaddai itu kepada Abraham. Dan terus kita nikmati sampai terus kedatangan kedua kalinya. Itulah anugerah Allah yang begitu besar. El Shaddai yang begitu dahsyat bagi kita. Sampai kedatangan Kristus kedua kali. Yang bersyukur, yang percaya boleh kita berikan tepuk tangan. Sorak-sorai yang meriah terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, Injil menyatakan kepada kita bahwa keluarga kita itu tidak dipulihkan karena kita yang mampu berubah. Kita harus akui ada begitu banyak hal yang kita harus akui. Kita nggak mampu kok merubah semua itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi El Shaddai itu menyatakan bahwa keluarga kita bisa dipulihkan
karena Kristus yang telah terlebih dahulu memperbarui kita. Dari anugerah Kristus itulah kita bisa lahir iman itu kepada El Shaddai. Di tengah segala kemustahilan yang kita alami, kita percaya El Shaddai itu sanggup mengatasi segala kemustahilan kita. Melalui pembaruan dari Kristus itulah kita bisa taat kepada firman-Nya, hidup di hadapannya dengan tidak bercacat celah. Bukan untuk bertransaksi legalisme, tapi karena kita tahu Kristus yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan semuanya bagi kita, menerima kita, bahkan menjamin keselamatan kita. Sehingga kita tahu kita bisa taat karena kita ada di pihaknya. Bahkan Kristuslah yang memberikan kita pengharapan yang teguh akan masa depan kita, bukan hanya di dunia ini saja. Kita bersyukur anugerah Kristus tidak menjamin masa depan kita di dunia ini saja, tetapi sampai kekekalan. Yang setuju katakan amin. Dan mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi yang meriah, yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang pemusik, pemuji semua boleh maju ke depan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan sekarang. Firman Tuhan apa yang kita dapatkan yang begitu mungkin menegur kita, yang begitu menguatkan kita, meneguhkan langkah kita. Ambil waktu firman Tuhan apa yang bisa kita bawa pulang sepulang kita dari tempat ibadah ini. Komitmen apa yang sekarang kita mau buat di hadapan Tuhan. Ambil waktu bersama dengan Dia. Yesus. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El
kalau kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan kalau kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Engkau telah mati bagi kami bahkan ketika kami masih belum bisa menyenangkan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melihat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Seringkali kasih-Mu dinyatakan mungkin bukan seperti pikiran kami. Seringkali kasih-Mu Tuhan dinyatakan seringkali bukan sesuai dengan rencana kami. Tetapi kami tahu semua yang kami alami itu karena kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kami alami dalam kehidupan kami. Ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan karena kami tahu kami hidup dalam dunia yang penuh dosa. Oleh karenanya mata kami mau tertuju kepada Tuhan, Allah yang besar itu, Allah yang mau menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bergantung kepadamu Tuhan, bukan bergantung pada diri kami, tapi kami bergantung kepada Allah yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, biarlah kuasa dari Allah, mujizat dari Allah, pertolongan dari Allah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini. Dan biarlah Allah yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dalam hati kami, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran ini. Kau terus pakai hamba-Mu dengan lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama menyiapkan persembahan kita, dan saya ajak kita untuk masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan kami. Terima kasih Engkau telah mengajari kami untuk setia dalam perkara yang kecil, dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Memang ini hasilnya gak seberapa Tuhan, tapi kami akan belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang mengelola persembahan kami ini, agar semuanya seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Saudara untuk berdiri bersama-sama. Mari berdiri bersama-sama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi sama-sama katakan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya, siapa yang diberkati melalui ibadah saat ini boleh lambai-lambaikan tangan kita, boleh kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan sekali lagi yang meriah. Amin, amin. Mari bersama-sama sekali kita mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, pulanglah
Jadilah garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Jadilah berkat kemanapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.